masuk ke dalam masjid semuanya. Anak-anak kami ataupun bapak-bapak yang masih keluar dan ibu-ibu silakan masuk ke dalam masjid kita ini karena acara segera insyaallah kita mulai. Bapak ibu kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai malam hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita semuanya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga bisa datang ke masjid dengan melangkahkan kaki dan mengangkat tangan dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 1445 Hijriah pada tahun ini. Kemudian salam kalau kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Imam Masjid yaitu Al-Ustaz Mustaqim SPDI, yang kami hormati Al-Ustaz yang sengaja kita undang, alhamdulillah sudah berada di masjid kita ini, yaitu Al-Ustaz Defrinzar SHIMA dari Pasir Pangarayan. Kemudian kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, alhamdulillah berada di masjid kita ini beserta rombongan. Semoga ibu dan semuanya sehat walafiat hendaknya dan bisa terus datang ke masjid kita ini. Kemudian kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami, alhamdulillah ikut serta mendengarkan kajian pada malam hari ini. Sebelum membacakan tata tertib acara pada malam hari ini, kami mewakili pengurus masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di masjid kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berinfak, bersedekah, baik itu minuman, makanan snack ataupun buah-buahan. Alhamdulillah sudah ada di masjid kita ini. Insyaallah nanti kita akan eksekusi. Semoga apa Bapak Ibu bawa nanti, apa yang Bapak Ibu bawa, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai ketua acara ingin membacakan tata tertib acara pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, pembukaan dianggap telah berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh anak kami, nantinya adalah Nabila Hafizah, dan setelahnya Ananda Nafisa Khaira Zetiadi. Yang ketiga, pembacaan hafalan dari anak-anak kami TPA Masjid Darussalam Iman
yaitunya tentang pelajaran-pelajaran ekstra. Yang pertama, pembacaan rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, bulan-bulan Qamariyah. Dan yang terakhir, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nantinya akan disampaikan oleh Ananda. Yang pertama, Sakila. Yang kedua, Zalfa Putri. Yang ketiga, Hafiz Al-Faruq. Dan yang keempat, Jihan Patristia. Yang keempat, tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan Ustaz kita, yaitunya Bapak Ustaz Defrizal SIFA. Yang kelima, jedah. Dan yang keenam, penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita melafazkan surah Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah ini Allah lancarkan kehendaknya apa yang kita bacakan pada malam hari ini. Azinatul Shalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membacakan surah Al-Fatihah dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahalanya dan lancarkan hendaknya acara pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke acara yang kedua, yaitunya pembacaan kalam ilahi oleh anak kami Nabila Hafizah dan setelahnya Nafisa Nurul Ziyadi. Beranak kami dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana
ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada anak kami Nabila dan Nafisa telah melantunkan ayat suci Al-Quran bersama. Semoga yang membaca dan mendengarkan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian memasuki acara ketiga, yaitu pembacaan hafalan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian bulan-bulan Qamariyah, dan terakhir 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan Anda Sakina, Zalfa, Hafiz Al-Faruq dan Jihan Patrizia, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ada 5 perkara. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. 2. Mendirikan salat. 3. Membayar zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Balik, tak tahu nih Ustaz. Ini Ustaz. Rukun iman ada 6 perkara. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Bulan-bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Talha bin Ubaidillah. 6. Jubair bin Awam. 7. Abdurrahman bin Auf. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. 9. Sa'id bin Zaid. 10. Abu Ubaidah bin Jarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anak-anak kami yang telah membacakan dan mengulang pelajarannya Bapak Ibu. Kami di sini ada TPQ atau TPA, jadi setiap Jumat latihan Bapak Ibu mengulang-ulang tentang Islam, rukun iman. Karena Bapak Ibu mereka kadang ada juga lupa. Jangankan mereka, kadang kita dewasa pun ada lupa-lupanya. Jadi kita ingatkan kembali anak-anak kami untuk lebih giat lagi belajar dan bisa nanti mengajarkan kepada teman-temannya. Kemudian selanjutnya kita masuk acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Sudah Al-Ustaz Defrizat SINA, kami persilakan dengan segala hormat. Ustaz, izin Ustaz, minta doa Ustaz, kemudian sampai dakwahnya Ustaz. Ustaz, izin Ustaz ya.
Oke, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena salam dari saya sudah dijawab dengan semangat Bapak Ibu, saya ulanglah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadaratil muhtaramin wa mukarramin, yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan, Imam Masjid Darussalam Nur Iman. Alhamdulillah, di hadapan saya sahabat saya Ustadz Mustaqim SPDI. Semoga Bapak Ibu sekalian kita berdoa beliau selalu dalam keadaan sehat, bisa berbagi ilmu untuk kita di Masjid Darussalam Nur Iman ini. Hadaratul muhtaramin wa mukarramin, yang saya muliakan, saya hormati, juga saya banggakan, Ibu Ketua Perwiritan alhamdulillah hadir bersama kita malam hari ini. Bahagia dan bangga kiranya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Ibu Hajah Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah umur yang berkah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tauladan-tauladan yang indah dari sahabat teman yang mungkin juga akan kita kenang adalah Allahu yarham Bapak Haji Zulkifli, suami daripada beliau, yang telah banyak memberikan sumbangsih pikiran, terutama untuk Masjid Darussalam Nur Iman kita ini. Inilah Bapak Ibu sekalian amal terindah. Sebab pepatah Arab mengatakan, ihfaz li nafsika qabla mautik dzikroha. Az-zikru lil insan umrun sa'i. Jagalah sebutanmu sebelum engkau bertemu dengan kematian.
Apa itu kematian Bapak Ibu sekalian? Berpisahnya ruh dari jasad awak. Berpisah ruh dari jasad kita. Ketika kematian tiba untuk kita, tak ada lagi kesempatan untuk kita ingin menambah amal. Ketika ruh berpisah dari jasad ini, tak ada kesempatan lagi untuk kita ingin bertaubat dari segala dosa. Ketika ruh berpisah dari jasad kita ini Bapak Ibu sekalian, tak ada lagi kesempatan ingin mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-dzikru lil insan umrun sani. Umur kita, kata Rasulullah Bapak Ibu, 60 sampai 70 tahun di dunia kau Bapak Ibu sekalian. Tak kalah lamo jodoh. Makanya kita memperingati Maulid Nabi ini sesungguhnya tujuannya ingin melihat bagaimana kehidupan Rasul. Lama ndaknya hidup di dunia kau. Dengan memperingati Maulid Nabi ini sesungguhnya kita juga ingin melihat antara kehidupan dan kematian yang sudah dilalui oleh Rasulullah. Berapa rentang jarak Rasulullah meninggal dunia sampai sekarang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sejarah Bapak Ibu sekalian, Rasul itu 53 tahun di kota Mekah, 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 13 tahun berdakwah di kota Mekah, 53 tahun. Setelah itu pindah ke Madinah 10 tahun. Maka di tahun 10 Hijriah itu Rasulullah meninggal dunia, lebih kurang 63 tahun usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul hidup di dunia itu kalau kita lihat tidak lama Bapak Ibu sekalian, 63 tahun. Kemudian dalam Maulid Nabi ini juga, terutama di bulan Rabiul Awal ini, saya ingin mengingatkan kita bersama, tidak saja 12 Rabiul Awal itu yang perlu kita ingat dengan lahirnya seorang pemimpin dunia yang lahir datangnya untuk rahmat, bukan saja untuk manusia, tapi seluruh alam merasakan rahmatnya. Seorang yang pemimpin yang terlahir ke dunia tidak pernah melihat wajah ayahnya. Seorang pemimpin itu hanya lebih kurang 2 tahun bersama ibunya. Seorang pemimpin itu setelah meninggal ibunya lebih kurang 2 tahun pula bersama kakeknya. Seorang pemimpin itu hidupnya di masa kecilnya dia berusaha mengembala kambing. Beranjak dewasanya dia berdagang. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian yang berada di lingkungan Masjid Darussalam Nur Iman ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita hitung Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lama Rasulullah meninggalkan kita? Sudah berapa lama Rasulullah hari ini berada di alam barzaknya? Maka Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita hitung Bapak Ibu sekalian, agar ini sebagai tanda kenyataan bagi kita untuk melihat mana hidup kita yang lebih lama nanti di dunia atau di akhirat. Karena Allah memberikan contoh Rasulullah di dalam hidupnya dan juga ketika meninggalnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meninggal tahun ke-10 Hijriah. Tepatlah Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang 1445 Hijriah, berarti sudah berapa lama Rasulullah berada di alam kuburnya Bapak Ibu sekalian. Kalau itu 10 Hijriah Rasulullah meninggal dunia, berarti harus kita kurangi Bapak Ibu sekalian. 1445 Hijriah dikurangi 10. Karena yang 53 tahun sudah ada di kota Mekah. Dan itu tidak masuk hitungan Hijriah. Karena Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah dihitung 1 Hijriah. Tahun ke-10-nya Rasul meninggal.
Maka biar genap 53 ditambah 10, berarti yang 1445 itu dikuranglah 10. Maka akan kita jumpai Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasulullah sudah lebih kurang meninggalkan kita 1435 tahun lamanya Bapak Ibu sekalian. Tidak sebontak Bapak Ibu sekalian. 1435 tahun. Ini kenyataan kita baca dalam sejarah. Dia hari ini sudah ada di alam barzahnya, sudah ada di alam kuburnya 1400 tahun lebih. Sementara kehidupan dunianya hanya 63 tahun. Kalau melihat kenyataan ini Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan contoh terindah untuk kita. Bukan saja Rasulullah di saat hidupnya, bahkan di saat meninggalnya pun jadi contoh bagi kita. Agar kita tahu kehidupan alam barzah kita juga nanti jauh lebih lama dari kehidupan dunia kita. Kehidupan alam barzah itu Bapak Ibu sekalian, menentukan hufurah atau raudhah mirjadil jannahnya adalah di alam dunia ini. Maka ambo katakan tadi, kalau berpisah ruh dari jasad awak tu Bapak Ibu sekalian, indo adu kesempatan awak nak bersedekah. Tidak ada kesempatan kita ingin bertaubat dari segala dosa kita. Sehingga sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, az-zikru lil insan umrun sani. Boleh umur kita 63, 70, 80. Kata Rasulullah sedikit kalaupun lebih 70 tuh. Setelah itu nanti kita bertemu dengan alam barzah yang panjang Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana yang umur 63, 70 ini akan dikenang orang 100, 200, 300 atau 1000 tahun yang akan datang Bapak Ibu sekalian. Karena ketika orang masih mengingat kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, umrun sani itu adalah umur kedua untuk kita. Umurnya 63-nya. Tapi orang masih ingat kebaikannya. Masih disebut orang. Siapa? Haji Zulkifli itu. Oh, dia dulu termasuk yang membantu pembangunan Masjid Darussalam Nur Iman. Ingat orang? Jasadnya bisa terkubur 10, 100 tahun yang akan datang. Tetapi sebutannya masih disebut orang. Orang masih datang beribadah ke sini. Inilah yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Umur kita tidak jauh, tapi kehidupan alam barzah kita pasti jauh lebih lama. Maka Bapak Ibu sekalian, bahagia rasanya Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini saya dapat melihat dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah ini adalah wajah-wajah yang dirindukan oleh surga. Wajah orang yang dirindukan surga itu Bapak Ibu sekalian, kalau dipandang wajahnya itu Bapak Ibu sekalian, rasanya hati ini ingin lebih dekat dengan Allah. Hati ini rasanya ingin lagi beribadah kepada Allah. Kenapa tidak Bapak Ibu sekalian? Malam itu sebetulnya dua pilihan untuk apa Ibu sekalian. Ada undangan. Undangan tu agak jauh tibunya. Dari Pasi kan. Undangan ndak di masjid tampilnya tu. Ambo pun tak dapat lagunya. Tadi ambo apalah lagu. Entah ada lagu-lagu. Model itulah. Dua pilihan. Tapi Bapak Ibu lebih memilih datang ke sini daripada undangan yang datang ke pasir sana.
Kalau undangan ke pasir sana, Bapak Ibu sekalian, kita tak bahas itu. Tapi ingin saya katakan, undangan yang Bapak Ibu datangkan malam ini ke Masjid Darussalam ini luar biasa. Man ghada ilal masajid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu fakana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang bersegera dia kemana bersegera tu? Ilal masajid, tibunya ke Masjid Darussalam Nur Iman kok. Apa yang dia ingin lakukan? La yuridu illa ayyata'allama khairan. Dia datang ke sini ingin mendengar kehidupan Nabi, ingin belajar sirah Nabi, ingin belajar kebaikan. Karena Nabi itu diingat mulai lahirnya, Bapak Ibu sekalian, sampai meninggalnya. Semuanya penuh dengan kebaikan. Siapa yang menyebut